Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat wa bi fadlihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, malam Selasa, kita masih melanjutkan materi kajian tafsir yang dimana pada malam yang lalu kita telah membahas tafsir surat An-Nas. Nah, sekarang lanjutannya yaitu surat Al-Falaq. Mungkin terkesan kok suratnya surat-surat pendek gitu ya yang akan dikaji, karena memang ini arahan dari para ulama. Arahan daripada ulama jika ingin mengkaji tafsir, jika ingin mempelajari Al-Qur'an lebih dalam, maka mulailah dari mulailah dari juz 30. Salah satunya adalah menurut pendapat Hasan Al-Banna. Mulailah kalau mau mengkaji tafsir, mulailah dari juz 30. Karena memang juz 30 isinya adalah tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan langsung mulai surat Al-Falaq, terdiri dari 5 ayat. Hafal semua, Bapak Ibu? Ini kalau nggak hafal ya karena memang dari kecil aja kita sudah diajarin surat-surat pendek dan itu. Kalau ada di Indonesia ini ada ayat sapu jagat namanya. Nah, kalau ini namanya doa sapu jagat juga. Apa saja itu? Yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Ini dua kolaborasi, dua ayat duet maut, nah bahasanya lah gitu. Jadi surat An-Nas sama surat Al-Falaq ini turun dalam satu waktu. Turunnya dalam satu waktu, disebut duet maut. Duet maut itu apa? Doa yang kalau dibacakan dua ayat ini, maka apapun yang membahayakan bagi kita itu akan terlepas, akan diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dua surat ini adalah mu'awwizatain. Mu'awwizatain. Dari kata mu'awwizah itu dari kata ta'awuz. Apa Bu ta'awuz? Ta'awuz? A'udzubillah ya. Minta perlindungan. Ta'awuz itu artinya minta perlindungan. Jadi kalau mau membaca Al-Qur'an, ta'awuz dulu biasanya gitu. Jadi doa perlindungan. Jadi dua surat ini disebut dua perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaq ya, surat atau surah Al-Falaq. Ini surat yang ke-113 ya. Ini surat dalam Al-Qur'an itu ada 114. Nah, ini surat yang ke-113. Falak itu kalau menurut terjemahan Kemenak, menurut terjemahan hari ini kan terjemahan Kemenak itu mengambil poin atau terjemahan yang mudah dinalar oleh penduduk Indonesia. Dia tidak semena-mena mengambil makna bahasanya. Falak kalau menurut bahasa Kemenak ini artinya waktu subuh ya, waktu subuh.
Padahal kalau secara bahasa falak ini artinya terbelah. Kan jauh ya Pak. Menurut Kemenak, falak ini artinya subuh, waktu subuh. Tapi secara bahasa artinya terbelah. Gimana ini larinya jauh sekali? Sebenarnya nggak lari, cuman maksudnya nanti akan kita bahas. Kenapa ulama-ulama Indonesia, terutama dari ulama-ulama MUI, penerjemah MUI Kemenak, kok diartikan waktu subuh? Nah, secara bahasa Arab artinya terbelah. Nah, ini apa korelasinya, hubungannya kok dari mana terbelah menjadi waktu subuh? Baik, nanti akan kita bahas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Falaq ini disebutkan ada 5 kali. Di dalam Al-Qur'an itu ada 5 kali. Falaqal misalkan, falaqal abyah misalkan. Akan aku belah 2 biji gitu ya kan. Falaqas samawati wal ardh. Belah langit dan bumi, atau falaqal laili wan nahar. Akan terjadi terbelah antara siang dan malam. Nah, yang dimaksud dengan terbelah itu maksudnya adalah dari malam yang gelap gulita, ini sudah mulai gelap. Supaya nanti menjadi terang, menjadi siang hari, butuh apa, Pak Rewan? Butuh sinar, ya kan? Cahaya, betul. Dari gelapnya malam, gelap gulita menuju ke terang benderang, itu butuh cahaya yang membelahnya. Maka disebutlah waktu fajar. Jadi fajar itu adalah garis yang membelah langit, menunjukkan matahari mulai menampakkan diri, mulai memunculkan cahayanya, sehingga membatasi antara yang tadinya gelap gulita menuju terang benderang. Makanya ulama-ulama MUI Indonesia cerdas, berarti memaknai Al-Falaq adalah waktu subuh. Rupanya maksud membelah di situ adalah waktu fajar, waktu subuh yang memisahkan antara gelap gulita dan terang benderang. Itu maksudnya. Nah, kita di dalam surat Al-Falaq di ayat pertama diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari waktu subuh itu. Dari waktu subuh atau waktu terbelah ini maksudnya apa? Jadi gini, kul, katakanlah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung bi Rabbil Falaq, kepada Tuhannya, bukan Falaq, bi Rabbil Falaq, ya maaf, bi Rabbil Falaq artinya kepada Tuhannya waktu subuh. Maksudnya apa? Tuhan yang bisa waktu yang bisa membelah antara malam dan siang. Bisa kebayang kalau Allah tidak menurunkan, bukan sebagai Tuhan Falak. Ada sebuah negeri yang siangnya berapa hari, Pak? Di mana itu? Greenwich ya, Pak? Nah, jadi mereka itu puasa aja berapa menit gitu ya? Ya, jadi waktunya malam terus. Bisa kebayang itu kalau seandainya seluruh dunia dari 24 jam 23 jamnya malam semua. Wah, nggak kebayang bagaimana repotnya kita. Ya. Jadi cerita daripada surat ini adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Asbabun nuzulnya, sebab turunnya dulu, kenapa kita umat Nabi Muhammad disuruh berlindung kepada Tuhan yang memisahkan waktu malam dan waktu siang disebut falak ini, karena Rasul dulu pernah kena sihir. Rasul
pernah kena guna-guna. Apa efek yang dirasakan oleh Rasulullah? Bu, Rasulullah istrinya berapa? 7. Berapa, Bu? 4. Kalau 4 saya, Bu. Belum, saya 1. Berapa istrinya? 7 ya? 2, 9. Ya. Bahkan ada yang mengatakan 11. Sebenarnya riwayat yang paling kuat 11 istrinya. Gadis semua enggak, Pak? Enggak. Cuma 1 aja yang gadis. Sisanya adalah janda-janda sudah tua. Kecuali Aisyah saja. Maka orang yang punya istri banyak, Bu, disebut seorang laki-laki yang punya istri lebih dari 1 disebut poligami. Emang ada satu budaya di barat itu punya kebiasaan pengen laki-laki dan perempuan itu adil. Ustadz, kalau laki-laki saja boleh poligami, kami perempuan kenapa tidak poliandri gitu ya. Jadi kalau perempuan suaminya banyak, poliandri namanya. Kalau istri banyak, poligami. Tidak ada tuntunannya menurut agama Islam, suami banyak itu nggak ada. Nanti bingung karena dalam Islam pernikahan itu tujuannya adalah memperjelas garis keturunan. Lah kalau suaminya banyak, contoh suaminya 4, istri 1, terus punya anak, coba anaknya siapa kira-kira? Punya anaknya siapa jelas? Bingung. Nah disitulah rusaknya nasab. Ini bin siapa dari 4 suami ini? Padahal yang membuahi cuma 1 ya Pak ya. Tapi kan ya walaupun 4-4-nya ikut nimbrung kan, cuman yang jadi tetap 1. Nah makanya Islam nggak mau nih nasabnya nggak jelas. Makanya tapi kalau yang suaminya 4, istrinya 4, suaminya 1, mau hamil semua pun jelas binnya siapa? 1. Itulah indahnya Islam. Jadi poligami itu, Bu, bukan untuk berlomba-lomba banyak istri, harus diperjelas. Tapi untuk membatasi. Kenapa? Karena orang Arab itu istrinya itu minimal itu 20 minimal. Banyak, Pak. Sehat-sehat di sana laki-lakinya. Istri 20, 30, 40, 60, belum lagi selirnya atau budaknya. Datang Islam, wah, kebanyakan ini istri segini katanya. Maka Islam datang itu membatasi. Jadi poligami itu bukan nambah istri, tapi membatasi kebiasaan Arab yang istrinya banyak. Nggak boleh 30, berapa? 60, nggak boleh. Batasi, cukup 4 saja. Itu pun kalau berani kan gitu. Berani Pak ya. Karena kalimatnya gini dalam Al-Quran itu. Nikahilah olehmu 2, 3, 4. Jika kamu takut tidak berlaku adil, maka nikahlah. Jadi yang istrinya 1 itu adalah takut gitu. Baik. Yes katanya. Enggak, ini bercanda aja Pak ya. Jadi Oke, jadi baik. Kita akan lanjutkan.
Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi Nabi Muhammad dulu tujuan ayat ini diturunkan adalah asbabun nuzulnya, sebab turunnya Nabi Muhammad kena sihir. Jadi karena istri Nabi Muhammad ini ada 11, Nabi Muhammad datang ke rumah istri ini tapi ngakunya ke istri ini. Padahal hari ini mohon maaf suami yang istrinya banyak itu kan mempunyai jatah harian ya. Hari ini di rumah ini, hari ini di rumah ini. Dicariin sama istri-istrinya, Rasul, ini hari ini jatahnya ke saya. Sudah saya bikinin kolak, kok nggak datang? Bisa. Ya Rasul, kok tadi siang nggak ke rumah? Jatah saya loh, udah tak bikinin bubur. Loh, saya udah ke situ kok. Jadi Nabi Muhammad itu kayak linglung, kayak bingung. Dari sisi yang lain, Aisyah istrinya memperhatikan. Ternyata Rasulullah kena sihir. Bingungan. Dari siapa? Dari seorang Yahudi bernama Labib bin Asom dan istri dan anak-anak perempuannya. Jadi sebenarnya yang sihir Nabi Muhammad ini perempuan anaknya Labib bin Asom, seorang tokoh Yahudi. Atas perintah bapaknya, tapi yang mengsihir anak-anak perempuannya. Sampai kena sihir. Bukan berarti Nabi Muhammad ini pikirannya kosong. Biasanya kalau orang kena sihir, kena santet, kena pelet, apalagi hal-hal yang let itu semua tadi, wah pikirannya kosong itu. Wah, imannya kurang itu. Kurang apa imannya Nabi Muhammad? Kok bisa kena sihir? Mohon maaf sekali lagi, bukan bermaksud untuk merendahkan kemuliaan Nabi Muhammad, tidak. Hanya memberi pengajaran. Allah sedang mengajarkan kepada nabinya beserta umatnya nanti itu dunia itu akan penuh dengan ilmu sihir. Terbukti nggak Pak? Banyak ya. Usaha kita lagi sukses, ada-ada aja yang bikin pakai ilmu-ilmu begitu. Kita dulu cantik ya Bu, kok bisa kayak orang hilang ingatan? Ternyata di kalau bahasa Jawanya itu Pak, diguna-guna, terus kasih jaran goyang, jaran goyang sehingga dia hal-hal seperti itu. Nah, kemudian Allah menurunkan dua malaikat yang membawa dua surat ini untuk membacakan meruqyah Rasulullah. Ruqyah itu artinya melebur, melepas. Ternyata Labib bin Asom itu menanam buhulnya. Buhul itu apa Pak? Jimat yang ditali dengan macam-macam lah ya, bentuk buhul ditanam di dalam sumur. Nah, kemudian dua malaikat ini membacakan dua surat ini, maka terlepaslah ikatan-ikatan itu satu persatu sehingga Rasulullah tersadar. Dan ini diajarkan oleh umatnya sampai hari ini. Yang artinya tujuan daripada dua surat ini adalah kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Karena bentuknya tidak terlihat, tidak kelihatan, maka sangat mengerikan dan perlu antisipasi. Nah, baik. Kita lanjutkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhannya falak, Tuhannya waktu subuh itu. Dari apa berlindung? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Makhluk itu siapa? Makhluk itu adalah masiwallah. Selain Allah semuanya adalah makhluk. Kalau ditanya makhluk itu apa? Selain Allah pasti makhluk gitu loh. Kalau apa itu makhluk selain Allah? Jawabannya kebalik.
Jadi semua selain Allah ya, semua yang ada, alam raya, alam laut, tata surya, al-was, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Kita berlindung dari ciptaan semuanya ini. Apa saja, baik dari manusia secara umum, ada orang nggak suka sama kita minta berlindung, Allah akan jaga. Binatang bisa jadi, mungkin sedang berkendara, naik motor, naik mobil, kita baca surat ini, kita berlindung dari semua makhluk-makhluk yang mungkin tadinya mestinya kecelakaan, jadi nggak kecelakaan. Kenapa? Kita berlindung kepada Allah. Nah, karena kalau melihat ilustrasi orang-orang yang pernah kecelakaan itu, di luar nalar rata-rata ya, rata-rata di luar nalar. Saya nggak tahu gelap, tahu-tahu udah di rumah sakit aja. Padahal kejadiannya begitu mengerikan, antara motor dan motor adu banteng. Nah, kita berlindung dari keburukan makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Itu secara physically ya, secara secara visual, secara nampak. Contoh hari ini sedang ada musibah di Tamiang, di Aceh, di Padang, segala macam. Mungkin ketika kita membiasakan diri membaca surat ini, yang lain rumah terbawa oleh air atau banjir bandang, Allah bisa melindungi seseorang karena kita membaca ini. Karena air juga adalah makhluknya Allah yang Allah kendalikan. Makanya kebanyakan di masjid-masjid, terutama di Aceh, saya itu dulu relawan. Relawan di Aceh itu 12 tahun. Banyak menyaksikan masjid-masjid yang tidak tersentuh air gitu. Padahal mohon maaf, ini kan termasuk masjid-masjid seperti ini. Saya masih ingat ini salah satu masjid programnya Pak Soeharto. Masjid Pancasila namanya. Betul ya? Ya. Di Aceh itu Pak, masjid Pancasila seperti ini banyak. Memang dulu Pak Soeharto itu di akhir-akhir jabatannya, beliau kan mengangkat Pak Habibie sebagai ICMI ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Beliau mesra sekali dengan umat Islam dan menyumbangkan beberapa masjid seperti ini. Cirinya adalah nggak ada tiangnya. Masjidnya Pak Soeharto ini cirinya nggak ada tiangnya, langsung begini. Ini rata dengan tanah bisa masuk ke dalam, tapi orang-orang yang ada di dalamnya selamat semuanya. Padahal di luar air itu ngamuk. Yang namanya masjid, imamnya nggak punya hafalan lain kecuali Al-Falaq dan An-Nas. Sehingga selamat masjidnya. Luar biasa Pak. Karena di kampung ya kan, masjid-masjid ini kan masjid-masjid yang ada di kampung-kampung kalau di Aceh itu yang tidak bisa membangun, Soeharto datang dengan membawa bantuan pembuatan masjid. Bisanya Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq, An-Nas, itu terus. Makanya remeh sekali seolah-olah ayat ini, padahal fadilahnya luar biasa. Banyak orang-orang Cina masuk Islam gara-gara masuk di dalam selamat. Orang-orang Cina itu pada bergelantungan di tiang, kakinya ke bawah air, tarik selamat syahadat. Kok di sini airnya bisa diem? Sedangkan di luar masjid, gini Pak, mustahil orang bisa jalan, mobil aja ke bawah. Itu luar biasa. Itulah kenapa kita berlindung dari makhluk secara keseluruhan gitu. Karena makhluk Allah itu banyak, ada angin, hujan, air, gunung Merapi, segala macam, pokoknya semuanya. Makhluk-makhluk Allah ini ketika kita berlindung kepadanya, kepada Sang Penciptanya, maka Allah akan menjaga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Pertama, kita diminta berlindung kepada Allah dari semua kejahatan makhluk. Yang kedua adalah kita berlindung dari malam apabila telah gelap gulita. Bu, Nabi Muhammad pernah ngomong gini,
seandainya kalian mengetahui apa yang aku lihat, demi Allah kalian tidak akan pernah berani keluar malam sendirian. Berarti ada apa? Ternyata ketika Allah nyuruh kita berlindung dari malam apabila telah gelap gulita, semua agama sepakat bahwa malam adalah tempatnya, puncaknya kejahatan. Kira-kira ada nggak Pak orang disihir di siang hari? Nggak ada. Rata-rata malam. Ada nggak Pak? Mana lebih banyak kejahatan pencurian? Malam apa siang? Kecuali yang di sana ya. Kecuali yang nyurinya pakai stempel lah, beda itu siang pun jadi. Tapi yang sifatnya nyuri-nyuri bobol-bobol rumah itu rata-rata malam. Saya ini kan di Lampung Tengah ya, saya dari Niabah Bangunrejo. Dulu itu ada gudang rokok di sana. Jadi semua rokok-rokok yang dari Jawa itu setelah dari mana? Setelah dari Panjang itu standby-nya di situ, stokisnya itu. Pernah dibobol sama garong lah, kalau bahasa dulunya garong namanya. Dan herannya jam 2 itu yang ukhuwah lah kalau bahasa kita, itu masih terjaga, masih ngopi, masih main catur. Ya, yang ronda, yang jagain gudangnya itu. Tiba-tiba jam 3 ludes rokok. Segitu banyaknya ludes. Artinya kontainer mobil Puso masuk ke situ habis. Nah, pertanyaannya, saya itu masih sadar jam 2 itu masih main catur. Artinya pencuri pun kolaborasi dengan, nah, itu hanya bisa terjadi di malam hari. Nggak tahu saya kok ngantuk betul. Nah, ada kalimat seperti itu. Kemudian kejadian di Siliwangi ya, atau di mana? Kejadian ninja zaman dulu Pak. Di mana? Kisah ninja dulu di Jawa itu di Banyuwangi ya. Banyuwangi. Pembunuhan ninja itu pun tidak pernah terjadi di siang hari, selalu di malam hari. Bahkan ibu-ibu, Rasulullah pernah mengatakan, wahai para wanita, suruh masuk anak-anakmu ketika hari sudah mulai maghrib. Bahasa Jawanya juga ada ya Pak. Maghrib mlebu mah, nanti diambil Gondoruwo, kalimatnya begitu. Nanti diambil kolong wewe ya namanya ya. Orang Jawa itu sebenarnya sudah nyunah, cuman membahasakannya pakai yang mistis gitu loh. Nanti masuk nak, udah maghrib nanti diambil Gondoruwo, kolong wewe gitu. Padahal hadisnya ada bahwa anak-anak yang keluar di malam mulai menjelang maghrib itu, disitulah mulai keluarnya seluruh makhluk lain. Dan dalam hadis juga dikatakan, para ulama juga sepakat mengatakan, di malam hari itu kekuatan mereka bertambah. Jadi para jin, iblis, setan itu ketika malam hari itu kekuatannya bertambah. Maka Rasulullah wajar mengatakan, seandainya kalian bisa melihat apa yang saya lihat, kalian tidak akan berani keluar sendirian di malam hari. Begitu mengerikan, mencekamnya seperti Raja Basah tahun 2003 dulu. Kalau pulang dari Jawa, mencekam sekali Raja Basah dahulu. Bolak-balik saya kecopetan lah, ditodong lah. Wah, pokoknya kalau udah masuk Raja Basah itu nggak pernah lepas bibir ini zikir gitu supaya selamat. Begitu mengerikannya ya, situasi zaman itu. Nah, itu lebih dari itu. Nah, makanya ketika kita mengalami malam hari ini, ketika malam sudah mulai gelap gulita, itu rata-rata semua bentuk-bentuk kejahatan itu muncul di situ. Makanya para muslimat
gitu ya. Ketika sudah malam hari diperintahkan oleh Rasul sikap malam hari dan sikap di pagi hari itu dibedakan. Bu, Rasulullah mengajarkan ketika hendak maghrib harus segera ditutup semua pintu dan jendela, dan dengan membaca bismillah, tutup pintu bismillah, tutup jendela bismillah. Terus ketika melihat makanan semua terbuka harus segera ditutup bismillah, 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 tutup semua. Karena kita nggak tahu di malam hari saat kita tidur ada yang BAB di situ, di tempat makanan itu. Ada yang pipis di situ. Pagi-paginya kita makan. Maka wajar ketika syaitan itu masuk mengalir ke dalam aliran tubuh kita karena begitu. Rasulullah juga mengajarkan ketika kita mau tidur, maka pukullah kasur itu dengan 3 kali dengan membaca bismillah. Kalau ya maksud dipukul-pukul itu gini loh, maksudnya ya cobalah ambil kain lah ya, sejadah apa-apa, dikebut lah, bismillah, kebut itu. Karena kita nggak tahu di siang harinya siapa yang tidur di situ. Dia ngompol, dia ngences, makanya kalau bisa ngelihat makhluk itu, melihat lagi tidur di kamar, kita nggak akan pernah bisa tidur. Ngences, ngompol, BAB, makanya begitu bismillah, Allah akan sterilkan semuanya. Makanya begitulah ibu-ibu ketika menjelang maghrib itu safety sekali, semuanya harus disterilkan. Dan Rasulullah ketika menjelang Isya itu langsung menyuruh nidurkan seluruh anak-anak. Kalau anak-anak kita jam 9 masih main gadget atau main HP. Ya, nggak boleh lagi ya main HP di malam-malam. Adik-adik sudah nggak boleh lagi karena bisa jadi nanti takutnya kena gangguan setan. Oke. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari gelapnya malam yang gelap gulita. Karena memang di situ puncaknya kejahatan. Kemudian Allah juga menyuruh wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Menyuruh kita berlindung kepada Allah dari kejahatan naffasat. Ini ada tak marbutoh, ada tak taknis menunjukkan perempuan yang banyak. Artinya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir. Biasanya karena ini menggunakan tanda perempuan, makanya biasanya tukang sihir laki-laki atau perempuan? Perempuan. Di sini jelas Al-Quran yang mengatakan bahwa dukun atau tukang sihir yang paling paten itu adalah perempuan. Karena kita disuruh berlindung kepadanya. Ada satu tokoh tuh di TV ya atau di YouTube lagi viral itu, dia pakar ya tapi udah taubat ya, cuman saya lupa namanya siapa nih. Dia pakar dukun perempuan yang suka nyantet orang, suka mengirim-ngirim sihir-sihir seperti itu. Nah, makanya itu tuh ada, Bu. Mau nggak mau, percaya nggak percaya, itu tuh ada. Buktinya Rasulullah melalui Al-Quran mengajarkan kita untuk berlindung kepada itu karena memang dia itu ada. Fil 'uqad. Berlindung kepada para penyihir yang biasa apa uqad? Pada tali-tali buhul-buhul itu. Karena biasanya kalau orang mau ngirim biasanya itu naruh buhulnya. Ditanam ya Pak ya? Ditanam atau dimasukin kemana di sekitar rumah situ. Taruh di bawah pot biasanya. Makanya ketika nyiram bunga, ini bunga kok ada yang mati sendiri, kenapa ini? Angkat atas potnya atas. Ternyata ada kain mori di bawah, diselip-selipin. Makanya pantesan kerasukan terus orang rumah gitu biasa. Nah,
Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan para wanita tukang sihir, ya. Yang biasa meniup buhul-buhul. Otomatis kalau tukang sihir ditiupkan, ya, meniup-niupkan buhul-buhulnya karena dia berkolaborasi dengan bangsa jin. Di dalam surat jin itu memang jelas dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Jadi bangsa manusia dengan bangsa jin itu ada kolaborasi, kerjasama yang disebut dengan perdukunan. Makanya kita berlindung kepada Allah. Dan yang terakhir, kita disuruh berlindung kepada Allah min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasad, iri, dengki. Kok kita disuruh berlindung? Bahaya, Bu. Kalau ada orang yang iri sama kita, itu bahaya sekali. Matanya saja itu bisa membuat kita kesurupan. Misalkan kita beli pesawat pribadi, jet, parkirnya pas di atas rumah. Orang yang lihat iri. Kalau ngelihat kita beli sayuran di warung, matanya itu bisa kena penyakit ain namanya. Kita bisa kesurupan, kita bisa tiba-tiba demam, menggigil dan lain sebagainya. Maka kita berlindung kepada Allah dari dua ini. Nah, setelah kita tahu asbabun nuzulnya dan tafsirnya, kita sudah bisa memahami betapa ayat ini penting sekali untuk dibaca, penting sekali untuk diamalkan. Bagaimana caranya? Dibaca sunnah daripada Rasulullah dan dianjurkan, sepakat para ulama juga, membaca surat Al-Falaq, An-Nas itu adalah sebelum waktu kita bekerja, atau bisa jadi sehabis sholat subuh, atau disebut dengan zikir pagi. Zikir petang adalah di waktu sore. Artinya ini dua ayat ini bisa dibaca sehabis asar atau sehabis subuh. Apabila kita membacanya sehabis subuh, maka seharian Allah akan melindungi kita. Jika kita membacanya ketika menjelang malam, maka Allah akan menjaga kita dan melindungi kita menjelang semalam suntuk. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal gaib yang mengerikan. Nah, baik, itu tadi materi kita, bahwa memang memahami ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah salah satu kebiasaan para salafus soleh, ya, para orang-orang dahulu itu paling senang itu mengkaji tafsir. Kenapa? Dengan mengkaji tafsir mereka mempunyai banyak pandangan tentang ilmu-ilmu yang mereka cenderungi. Misalkan seorang ulama bernama Imam Al-Khwarizm. Imam Al-Khwarizm itu dia memang sebenarnya pakar matematika, tetapi dia paling senang mencari matematika di dalam Al-Quran. Jadi dia menemukan banyak sekali ilmu-ilmu Al-Quran melalui spesifik mereka dengan ilmu-ilmu tafsir. Makanya orang yang mempelajari ilmu tafsir itu adalah salah satu mengikuti kebiasaan para ulama-ulama salafus soleh terdahulu. Baik, itu saja mungkin tema kita pada hari ini. Mengantisipasi gimana, Ustaz? Ya? Mengantisipasinya. Menangkalnya. Nah, menangkalnya. Ya. Kalau sudah terjadi gitu ya, Pak ya? Ya, tadi dua ayat ini kita amalkan. Caranya adalah kita baca di waktu pagi dan petang. Alhamdulillah, kalau kita membaca tiap pagi, tiap habis sholat, itu lebih baik. Habis sholat kita baca terus, insya Allah Allah akan melindungi. Makanya terkadang ada orang membaca saja nggak paham tafsirnya. Ini
ini maksudnya berlindung sama apa sih? Nah, sekarang kita sudah belajar, sudah mengetahui kita berlindung satu. Dari ayat kedua kita berlindung kepada Tuhannya yang bisa membelah itu tadi. Yang kedua kita berlindung kepada seluruh makhluk. Yang kedua kita berlindung kepada malam yang gelap. Ketiga kita berlindung kepada tukang sihir. Keempat kita berlindung kepada orang yang hasad, iri dan dengki. Jadi empat ini selalu ada di sekitaran kita. Maka ketika kita membacanya, insya Allah mudah-mudahan Allah akan melindungi kita. Maka kalau misalkan sudah mulai terjadi gejala-gejala gak enak badan, ambil air minum aja Bu Pak ya. Ambil air minum, bacakan aja 2 ayat ini. Bacakan secara ganjil gitu ya. Karena Allah suka yang ganjil-ganjil. Bacakan 3 kali atau 5 kali, 7 kali, 11 kali, 9 kali. Itu minum. Itu namanya ruqyah pribadi. Ruqyah mandiri ya. Kalau bahasa sekarang ruqyah mandiri. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ibu? Ruqyah mandiri tadi. Ya. Pernah kita bacakan trikul. Kalau mereka bilang trikul Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus setelah itu apa tadi air itu tiupkan 3 kali. Yang mana? Jadi kan kalau Ustaz mengenalkan itu minum. Tapi mereka ada yang katakan setelah itu tiuplah 3 kali. Tiuplah Itu untuk olah yang lain. 3 kali. Nah. Ya sebenarnya meniup 3 kali itu menunjukkan ganjilnya. Yang ditandai itu ganjilnya, bukan 3 kalinya, ganjilnya. Tiupkan 3 kali atau baca sekali, niup 3 kali, atau setiap baca tiup tapi bacanya 3 kali. Baca sekali, tiup. Baca lagi, tiup. Baca lagi, tiup. Al-Quran itu tidak ada walaupun kita baca Rasul Allah suka yang ganjil, terus kita ternyata bacanya genap, apakah berdosa Ustadz? Tidak. Itu hanya anjuran. Artinya berapapun yang kita baca tetap bernilai pahala, bernilai ibadah, mempunyai efek kepada diri kita. Jadi kita tidak fokus kepada jumlah. Seperti misalkan kita sholat taraweh ya, seperti sholat taraweh. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 20 gitu. Hadisnya mengatakan begini. Rasulullah itu sholatnya 2 tutup dengan witir, gitu aja kalimatnya. Artinya 2 itu mau 1000 kali pun monggo, yang penting tutup dengan witir. Imam Syafi'i itu sholat tarawihnya 100 rakaat. Imam Syafi'i 100 rakaat, luar biasa. Kita baru 11 ya udah ingat kolaknya belum. Mungkin ada lagi pertanyaan dari muslimat? Masih ada yang ingin ditanyain? Atau di WA saja Pak Naibnya, nanti di ini. Atau WA suaminya nanti dibacain kalau nggak berani nanya. Ada? Cukup ya? Alhamdulillah. Ada? Enggak? Muslimat malu-malu. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah, mudah-mudahan para ikhwan diberikan pahala yang melimpah atas kesabarannya mengikuti taat kepada ulil amri, taat kepada sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.